Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi dalam awal minggu pertama, ya, setengah semester yang kedua pada materi kimia analisis. Ya. Nah, sekarang materi kita adalah analisis kuantitatif. Jadi kalau setengah semester kemarin kita analisis kualitatif, ini kuantitatif. Nah, pertemuan yang ketujuh atau pertama untuk kuanti ini, ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan bisa lancar sampai dengan UAS yang akan datang. Nah, jadi materi pertama tentang kuanti adalah kimia analisis kuantitatif, ya, menjadi dua hal untuk dilakukan tentang volumetri dan gravimetri. Apa itu masing-masingnya? Ya, jadi perhatikan pada kuliah berikut ini. Oke. Jadi bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan lancar. Oke. Ya. Nah, menyinggung kembali tentang analisis kimia, ya, ada dua aspek, kuali dan kuanti. Kuali kita kemarin setengah semester awal sudah, jadi metode H2S, ya. Jadi untuk pemisahan, ya, kemudian sampai dengan penetapan. Jadi analisis kation dan anion gabungan ini adalah senyawa bentuk garam, ya. Nah, kemudian setengah semester ini kita akan ke analisis kuantitatif, ya. Jadi kalau nanti kita lihat kembali apa itu kuali dan kuanti, ya. Nah, jadi analisis kuanti, ya, itu dua macam jenisnya, metode konvensional dan metode yang canggih. Konvensional itu artinya yang lama karena menggunakan alat-alat yang sederhana. Kalau ini menggunakan alat-alat yang canggih, ya, sophisticated, ya, yang dibantu dengan teknologi instrumen, ya. Nah, kita masuk di bagian sini. Ini nanti kalau mungkin apakah di semester berikutnya ada, yaitu tentang spektrofotometri, gas kromatografi dan seterusnya. Nah, kita masuk di sini karena masih di semester awal, ya, metode konvensional lama menggunakan alat yang sederhana, ya. Ya, aspeknya adalah volumetri, ya, prosesnya tetrasi, kemudian gravimetri. Apa itu volumetri dan gravimetri? Ya, kita akan lihat pada pembahasan berikutnya, ya. Jadi kita ini mudah-mudahan kalau ini ditunjang dengan alat yang ada di laboratorium, ya, bisa diberikan disinggung di semester berikutnya. Ya, kita masuk di sini. Jadi ini sudah kita lalui di semester awal, ya. Oke. Nah, menyinggung dikit, ya, untuk mengingatkan, ya, kimia analisis adalah bagian dari ilmu kimia yang tentang analisis suatu unsur, kalau itu tunggal, suatu senyawa dalam bentuk molekul, ya, dalam suatu bahan, umumnya bahan alam, gitu, ya. Jadi gitu, ya, bahan alam. Jadi kalau kemarin kuali bahan alam batuan karena ini anorganik, terutama anorganik. Kualitatif, ya, menentukan apanya. Nah, jadi kemudian prosesnya, produknya adalah hasil akhirnya menemukan dari apa yang kita analisis, ya, dari suatu bahan alam, ya, misalnya batuan karena ini anorganik. Nah, sudah di setengah semester awal. Nah, ini analisis kuanti. Nah, jadi kalau sudah tahu apanya, baru berapanya. Nah, jadi metode konvensional itu berarti diawali oleh kuali, kemudian kuantinya. Jadi tidak mungkin kuanti dulu kalau tidak ketemu apanya, ya. Jadi menentukan berapanya, berapa banyaknya zat dalam suatu bahan, ya. Jadi produknya berarti hasil perhitungan, ya. Jadi kadar zat dalam sampel, ya. Nah, contohnya, ya. Jadi kalau di kualinya, ya, jadi minuman soda gembira. Nah, soda gembira itu kita tahu pasti beberapa campuran, ya, dalam satu bentuk cairan. Pasti basicnya ada air, ada sirup gula, ada susu, ada bikarbonat, gitu. Nah, itu ya.
Nah, kemudian masing-masingnya ya, sirupnya berapa persen beratnya gitu ya. Nah, kemudian susunya berapa gitu ya. Tuh, dan seterusnya itu baru di sini gitu ya. Dan jadi kita aspeknya sekarang ke sini membacanya gitu ya. Nah, analisis kuantik konvensional. Konvensional itu metode lama, sederhana, ya. Jadi kalau expandnya itu uh, instrumen, ya. Jadi tadi yang menggunakan alat-alat yang canggih. Ya. Nah, jadi kita konvensional, metode lama, alatnya sederhana, ya. Aspeknya kita akan bicarakan volumetri dan gravimetri. Dari istilahnya kita bisa membedakan. Jadi volumetri, metri itu pengukuran, volume ya volume berarti penentuan kadar zat berdasarkan volumenya yang terukur tentunya dari alat yang kita gunakan. Jadi dari volumenya berarti bentuknya cairan ya, bentuknya cair atau larutan ya. Gravimetri ya, metri pengukuran itu berdasarkan beratnya. Ya beratnya berarti hasil akhirnya itu adalah suatu bentuk padat, apakah itu serbuk atau enggak gitu ya. Nah kemudian ditimbang. Kalau dengan ini berarti alat ukurnya adalah neraca, ini alat ukurnya eh, alat-alat gelas yang akurat volumenya. Ya. Jadi dari istilahnya volumetri, metri pengukuran volume lewat volumenya. Yang diukur apa? Kadarnya. Ya, karena kuanti. Grafi ya penuh kadar berdasarkan beratnya ditimbang. Ya, ya. Dan jadi nanti kalau ada pertanyaan bahan dasarnya atau sampelnya apa harus selalu larutan, apa tidak boleh padatan, kita lihat ya, kita lihat nanti. Nah, kita bagian yang pertama volumetri. Nah, jadi tekniknya tetrimetri. Apa itu tetrimetri? Volume, mengukur volumenya, tetrimetri teknisnya. Nah, jadi kita awali dengan pendahuluan ya, lebih dulu untuk pengantar dari volumetri ya. Nah, konsep dasar dari volumetri adalah volumetri atau tekniknya tetrimetri. Nah, penentuan kadar berdasarkan volumenya. Tetrimetri karena prosesnya dititrasi. Apa itu titrasi? Penetesan suatu larutan ya dari alat buret ya ke dalam larutan ya yang ada di labu titrasi. Ini ada di atas katakanlah gitu ya, ada di atas. Nanti kita lihat atas itu bagaimana posisinya, kemudian di labu titrasi bagian bawah. Ya dari atas karena menetes berarti dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas muncrat. Ya. Nah, jadi diteteskan dari atas. Jadi tetrasi penentuan larutan dari bulat ke dalam larutan. Ya, jadi penetesan bukan pemancuran. Ya, jadi kali lagi bukan pemancuran tapi penetesan. Ya, kenapa kok bukan pemancuran? Karena penetesan itu kalau toh ada kesalahannya kecil. Ini pemancuran kesalahannya besar. Nah, jadi ini menghindari kesalahan, ya. Oke. Jadi meminimalisir kesalahan dengan cara penetesan. Ya, sekali lagi teknik ya. Oke. Bentuk sampel ya. Jadi pada volumetri bentuk sampel ya. Nah, yang siap dititrasi itu harus larutan. Yang siap diukur ya dalam larutan. Tapi bentuk asal bisa larutan, bisa padatan. Nah, telah bentuk larutan cair ya, cair larutan. Misalnya asam asetat dalam cuka. Penentuan kadar asam asetat dalam cuka. Ya, nama perdagangannya kan cuka, isinya asam asetat. Nah, ya caranya diambil volume tertentu karena sudah larutan, bentuk cair sudah larutan. Ya, gitu ya. Larutan itu berarti pelarutnya air. Lalu dititrasi proses penetesan. Nanti kita lihat secara teknik bagaimana prosedurnya. Padatan karena yang diukur volumenya ya jadi volumetri berarti padatan harus ya dibentuk larutan dulu. Nah, jadi misalnya garam dapur NaCl diukur kadar yodiumnya.
Ya bukan Na atau Cl-nya, tapi yodiumnya. Karena NaCl yang dikonsumsi harus mengandung yodium. Oke. Nah, ditimbang, diambil, ya, diserbu dulu supaya rata homogen, ditimbang seberat tertentu, kemudian dilarutkan sampai volume tertentu. Nah, karena yang diukur volumenya dalam bentuk larutan, ya, cair larutan. Nah, dilakukan seperti pada ini. Nah, jadi diambil volume tertentu, kemudian ditetrasi. Ya, ditetrasi itu ditetesan. Diberi tetesan, ya. Oke. Nah, peralatan nanti kita lihat gambarnya. Yang pokok itu adalah butetrasi yang di bagian bawah, ya. Kemudian ada buret yang di bagian atas yang di posisinya. Pipet volume mengambil larutan, labu takar untuk membuat larutan dari padatan, gitu ya. Nah, kemudian gelas piala, beker gelas untuk melarutkan, gelas pengaduk untuk mengaduk, dan peralatan gelas lainnya, misalnya corong, ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Gitu, tuh. Ya. Nah, gambarnya ini. Buret posisinya tegak, ada skalanya, ya, karena yang diukur volumenya lewat sini, ya. Tuh, tentunya untuk bisa berdiri ada statim, gitu ya, jadi standar statim. Oke, statim. Labu tetrasi di bawah, ya, berisi larutan bersama indikator. Oke, ya, jadi yang bawah ini dipegangi bagian kerannya ini, ya. Nah, kemudian ini cara mengambil volume larutan, ya, dengan pipet volume, skalanya misalnya 10 ml, ini ada batasnya, ya. Nah, kemudian gelas ukur untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu, ya. Tuh, apakah larutan standar atau larutan sampel, gitu ya. Tuh. Nah, ini yang pokok, gitu ya. Jadi beker gelas enggak, ya, jadi mungkin ini beker gelas misalnya, gitu ya. Ya, ya. Ya, mudah-mudahan sempat ke laboratorium, walaupun kalau tidak sempat praktikum tapi melihat alatnya. Mudah-mudahan waktu di SMA, ya saya tidak tahu, ya, terhadap kondisi pandemi apakah beruntung untuk bisa menyaksikan bahkan melakukan praktikumnya. Oke. Dan jadi sekali ini seperti pada kuali, ya, keberhasilannya ditentukan oleh kecermatan bekerja, ya, dibantu oleh alat yang prima. Nah, bahan-bahan, kalau tadi alat, ya, itu bahan larutan standar, larutan sampel, ada zat ketiga indikator, ya, ada zat lain yang bila diperlukan. Kita lihat masing-masingnya. Standar ada dua macam. Standar itu baku, ya, artinya baku. Ada baku primer atau standar primer, ada baku sekunder. Apa bedanya? Baku primer diketahui kadarnya karena dibuat. Kalau dari padatan, ya, itu ditimbang berat tertentu, dilarutkan volume tertentu. Standar sekunder diketahui kadarnya setelah dibaku dengan primer. Ya, nah, jadi nanti ada syaratnya bagaimana primer, bagaimana sekunder, ya. Apa fungsinya kedua-duanya. Larutan sampel yang diukur kadarnya, ya, jadi sampel. Indikator zat ketiga yang diperlukan untuk mengakhiri penetesan, ya, untuk kok diperlukan. Nah, oke, nanti kita lihat, ya, apa harus, ya, ya, oke. Nah, zat lain yang diperlukan, nah, diperlukan itu jadi artinya tidak harus, tetapi bila memang diperlukan, yang biasanya untuk mengatur pH, ya, suasana asam urbasa, asam basa atau buffer, ya, tuh. Jadi paling tidak pasti ini, ya, ini jika diperlukan kondisi tertentu, kondisi yang mensyaratkan untuk adanya zat yang keempat ini, gitu, ya. Oke. Ini harus ada pasti. Jadi ini sangat mungkin ada, ini bila diperlukan, ya. Jadi bila diperlukan karena kondisi itu memerlukan kondisi pengaturan pH. Bentuk asam, bentuk basa, bentuk buffer, larutan tentunya. Oke. Oke. Nah, jadi zat pokok paling pokoknya itu standar baku, ya. Nah, baku primer dan baku sekunder. Apa itu baku primer? Ya, sifatnya,
ya bisa sebagai baku primer saatnya itu kalau stabil. Stabil itu artinya struktur molekulnya tidak berubah, sehingga MR-nya ya tidak berubah ditimbang tertentu. Nah, mudah dimurnikan walaupun dikroskopis, misalnya NaCl ini, NaCl ya. Tuh, kemurniannya tinggi. Jadi ini NaCl yang bukan teknis tetapi paling tidak pro analisis ya, 97% ke atas. Diupayakan mudah didapat, murah, MR-nya besar. Ya, kalau ini faktor ekonomi ya. MR-nya besar itu faktor kesalahan. Kalau MR-nya kecil ditimbang sedikit gitu ya, ada apa kececernya, yaitu nah berarti kesalahannya besar ya, karena nimbangnya sedikit ya. Tadi kalau MR-nya besar berarti nimbangnya besar, nimbangnya banyak ya. Nah, kalau ada kekeliruan maka kesalahannya kecil. Contohnya asam sulfat, asam oksalat dalam bentuk 2 molekul H2O. Ini stabilnya. Ya, sehingga MR-nya itu keseluruhan ini nanti. Ya, NaCl ya, yang PA. Jadi bukan konsumsi. Berarti mungkin NaCl ini yang di sini bagaimana tidak mengandung yodium ya, tapi NaCl murni ya. Tuh. Seng sulfat 7H2O, natrium borak. Ya, standar sekunder sifatnya kebalikan dari artinya tidak stabil. Ya, mungkin sulit dimurnikan, kemurniannya rendah. Nah, ini kalau mudah ini tetap itu mudah, murah, ya benar besar. Gitu. Nah, ini harus selalu dibakukan sebelum digunakan untuk mentiter, menentukan kadar sampel. Berarti nanti itu. Jadi sampel, larutan sampel ya itu tidak langsung ditentukan dari standar primer. Apa tidak bisa? Kondisi tertentu bisa ya, nanti kita lihat gitu. Tapi kita nanti banyak belajar ya bahwa larutan sampel itu ditetrasi oleh standar sekunder ya. Nah, standar sekunder ditetrasi dibaku oleh primer ya, supaya tahu kadarnya ya. Dan ini karena nimbang tertentu, MR-nya tertentu, volume tertentu, nah, berarti normalitanya bisa atau konsentrasinya bisa dihitung ya. Nah, ini karena tidak stabil berarti harus selalu dibakukan ya, ditetrasi dengan primer ya. Contohnya HCl ini cair ya, NaOH K-4 ini asalnya padat ya. Nah, berarti membuatnya harus dilarutkan dalam air, NaOH padat. Kalau ini sudah cair ya. Ya. Nah, kalau dari standar sekunder dan primer ini semua padatan ini, semua padatan ya. Nah, berarti ditimbang, dilarutkan, ya, ditimbang seberat tertentu, ya, dilarutkan volume tertentu, MR-nya sudah tertentu, berarti diketahui bisa dihitung normalitanya. Ini bisa ditentukan dari normalita ini. Oke, ya, ya. Nah, beberapa contoh standar primer ya. Nah, jadi untuk tetrasi asam basa, natrium karbonat murni, natrium borak 10H2O yang banyak dipakai, asam oksalat 2H2O. Nah, ini dihidrat ya, asam oksalat dihidrat. Ini ya, dekahidrat ya. Tetrasi argentometri nanti ada macamnya, ada macam argentometri. NaCl masih bisa dipakai ya, justru lebih mudah didapat dan murah daripada KCl dan KBr ya. Tetrasi redox, kalau ini non redox, ini redox ya, dari kalium bikromat, kalium bromat, kalium yodat, arsenit ya, jadi arsen trioksida, natrium oksalat 22O. Nah, tetrasi yang banyak dipakai ini kalium yodat ya, lebih sering digunakan kalium yodat ya, ya. Jadi ini primer ya, di primer ya, jadi ya. Jadi ini sifatnya stabil, MR-nya belum besar dan mudah-mudahan mudah didapat ya. Nah, jadi ini yang saya warnai biru itu lebih sering digunakan tentunya karena
mudah didapat, murah, gitu ya, aman, ya, ya. MR-nya cukup besar, gitu. Nah, jadi secara kuanti MR-nya cukup besar itu berkaitan dengan kesalahan, ya. Dan jadi NaCl mudah dapat, gitu. Jadi bukan NaCl yang dikonsumsi, tapi NaCl PA untuk analisis. Nah, berbagai istilah yang harus difahamkan dengan baik. Kalau ekstrimnya harus dihafalkan, ya. Nah, sebab nanti ke soal-soalnya akan menyangkut istilah ini, ya. Nah, yang pertama titik ekivalen. Ekivalen itu setara, ya, setara secara stoichiometri hitungan kimia, ya. Dan titik akhir tetrasi TAH. Nah, namanya akhir tetrasi itu berarti penetesan harus dihentikan. Kalau ini apa penetesan bisa dihentikan? Nah, kita lihat prakteknya. Jadi nanti kita lihat prakteknya. Jadi tidak bisa di sini, tapi harus di sini. Ya, karena itu berarti TE dan TA ya, itu tidak sama satu titik. Berarti ada perbedaan. Berarti ada deviasi, ada kesalahan. Ya, nah itu sistem. Bukan kamu yang salah, tapi sistemnya ini yang salah. Ya, nah kamu salah itu kalau mungkin tidak cermat dalam pengerjaan praktikum, ya. Oke, bukan perhitungan tapi perhitungan. Titik ekivalen TE, ya. Nah, kita singkat TE supaya gampang. Titik ekivalen saat reaksi antara zat standar dengan sampel atau mungkin standar primer dengan standar sekunder, ya, itu tepat ekivalen. Nah, tepat ekivalen itu apa? Yang secara stoichiometri, hitungan kimia. Nah, berarti ada reaksinya. Nah, dalam hitungan matematisnya, milimol X standar itu sama dengan milimol X sampel. Nah, atau milimol X standar primer dan standar sekunder. Gitu. Ya, ya. Kenapa kok milimol X? Karena volume yang kita pakai itu umumnya di lab, ya, di lab kecil, sedikit. Nah, berarti mililiter. Nah, sehingga milimolek itu mililiter kali molar atau kalau milimolek kali normal. Kenapa pakai normal? Nah, nanti kita lihat, gitu ya. Pada saat ini titik ekivalen seharusnya, ya, karena realitanya tidak bisa, ya, karena realitanya lu kok tidak bisa, ya, nanti kita lihat ya. Jadi kok tidak bisa itu apa? Berarti karena seharusnya berarti ada apa ya, jadi kelebihan atau kekurangan dikit. Nah, kelebihan kekurangan itulah yang menyebabkan kesalahan, ya. Ya. Pada saat ini yang titik ekivalen ini seharusnya tetrasi dihentikan, berarti tetesan itu dihentikan secara teori, ya, secara teori. Dalam praktek tidak bisa, ya. Dalam praktek tidak bisa. Nih yang kita pelajari sekarang itu, nah, kan kok tidak bisa, Pak? Apa memang tidak bisa? Ya, kita lihat, ya, kita. TAT titik akhir tetrasi, namanya titik akhir tetrasi berarti kudu akhir. Nah, jadi saat tetrasi diakhiri, dihentikan. Caranya, jadi tetesan buret, tetesan larutan dari buret dihentikan, keran ditutup. Nah, jadi kayak nutup keran pump PDAM, ya. Jadi, nah, saat terjadinya perubahan warna. Nah, jadi kalau ini stoichiometri, kalau ini perubahan warna dari indikator. Nah, inilah peran pentingnya indikator, ya, tuh. Jadi atau larutan yang ditetrasi. Jadi saat terjadinya perubahan warna dari indikator atau dari larutan yang, ya, jadi larutan awal dan larutan akhir kemudiannya, ya, yang harus diakhiri itu beda, ya. Nah, jadi TAT ini dapat terjadi setelah TE atau sebelum TE. Nah, berarti kalau kita bicara dari kiri ke kanan, ya, dekat, misalnya ini TAT, TE-nya di sini, berarti sebelum. Oke. Tapi kalau ini TE, TA-nya di sini, ya, berarti sesudah TE maksudnya, gitu ya. Tuh. Nah, apa yang menyebabkan ini tergantung pada ininya, pada indikator, ya. Jadi sebelum
itu tergantung pada indikator. Berarti TAT tidak persis sama dengan TE. Secara matematis, ya pengerjaan kita yang sudah benar itu ada kesalahan. Nah, ya ada kesalahan. Kesalahan bukan karena kamu, tapi karena sistem. Sistemnya ya ditentukan oleh indikator. Kenapa? Karena indikator yang sementara ini kita gunakan tidak dapat menyatakan perubahan, ya, melakukan perubahan saat TAT dan TE persis sama. Ya, oke. Jadi oke. Macam volumetri ya berdasarkan proses reaksinya atau jenis reaksinya. Ya, jenis reaksinya, reaksi non redox dan reaksi redox. Ya, mudah-mudahan masih ingat dan paham. Non redox itu berarti tidak ada perubahan bilangan oksidasi dari atom-atom yang bereaksi. Kalau ini ada perubahan bilangan oksidasi dari atom-atomnya, gitu ya, yang pada zat yang bereaksi. Oke. Jadi mudah-mudahan masih ingat itu. Jadi kalau tidak ingat dibuka kembali catatannya, ya. Jadi kita lihat nanti. Jadi, mengapa ini? Dari mana kita bisa tahu ini tidak ada perubahan bilangan oksidasi? Dari mana kita tahu ini ada perubahan bilangan oksidasi? Nanti kita lihat, ya. Nah, untuk reaksi non redox, ya, jadi tidak oksidasi, tidak reduksi. Ini oksidasi reduksi, ya. Nah, jadi disebut juga ada reaksi jenisnya netralisasi, ya, dan pengendapan. Nah, netralisasi itu reaksi antara asam dan basa. Pengendapan itu pada argentometri bentuk endapan. Tapi keduanya ini sama, yaitu tidak ada perubahan bilangan oksidasi. Kita lihat. Nah, proses reaksi terbentuknya yang ketiga, terbentuknya senyawa kompleks. Kita lihat apakah ini nanti sempat diberikan atau enggak, gitu ya, karena waktunya yang terbatas, ya. Tapi yang jelas ini di redox permanganu dan yodo mudah-mudahan kita upayakan untuk bisa diberikan karena ini penting. Brumato ini secara teori tapi mungkin tidak dibicarakan, gitu. Tidak ada waktunya, ya. Oke, ya, jadi perhatikan sekali lagi, non redox berarti netralisasi, pengendapan, itu bentuknya kompleks, itu tidak ada perubahan bilangan oksidasi pada proses reaksinya. Ini ada perubahan bilangan oksidasi pada atom-atom dalam proses reaksinya. Kita lihat nanti, ya. Nah, dasar perhitungan ini yang penting sekali lagi, yang penting, yang volume menentukan kadar lewat volumenya, berarti caranya ngitung, ya, cara ngitung. Nah, jadi prinsip dasar dari itu milimol X larutan yang dititrasi di bawah harus sama dengan milimol X larutan pentiter yang di atas. Pentiter itu dari buret, ini ada di labu titrasi, ya. Nah, mililiter itu diperoleh dari volume mililiter, yang satunya mililiter kali normalita, bukan molar. Karena ini mililiter berarti milimol X. Kalau ini mililiter, ini molar M, ini milimol. Nah, kenapa kok pakai normal, bukan molar? Nah, gitu ya. Jadi ya saya buka aja, kalau pakai normal tidak memikirkan valensi. Tapi kalau pakai normal memikirkan valensi zat-zatnya. Ya, jadi ikut menentukan. Nah, jadi volume kali normal itu milimol X, ya. Jadi miliknya volume kali normal dari standar, volume kali normal dari sampel, ya, dari sampel. Tapi sampel ini bisa pada proses pembakuan larutan standar sekunder. Nah, ini standar primer, ini standar sekunder. Ini standar sekunder, ini sampel, ya. Jadi volume standar, oke. Nah, yang terbaca dari buret, ya. Nah, jadi kalau ini sampel, ini primer, kalau ini sampel, ini standar sekunder, oke. Nah, kalau ini standar sekunder, ini bisa standar primer, oke. Jadi pokoknya zat Vn1 sama dengan Vn2. Volume dalam satuan mililiter terbaca dari buret, ya, normalita larutan standar yang dibuat ditentukan, ya. Nah, dibuat itu berarti nimbang
seberat tertentu dilarutkan volume tertentu. Nah, volume mililiter dari larutan sampel yang diambil dari waktu itu dengan pipet volume, misalnya 10 mililiter. Normalita larutan sampel ini terhitung dari sini. Nah, jadi misalnya kalau standar dari buret, normalita terhitung ya karena dibuat. Volume terbaca dari pipet volume. Nah, berarti ini bisa dihitung. Berarti NX adalah VN standar dibagi V sampel. Ya, oke. Jadi ini rumus pokoknya ini. Rumus pokoknya ini penjabarannya nanti ini. Ya. Ya. Jadi jangan sekali lagi ya. Apa ndak bisa menggunakan molar? Bisa. Ya. Jadi kalau mungkin di Oke, saya balik sini ya. Jadi saya tidak mukam. Jadi kalau molar berarti normalita kali valensi ya. Nah, berarti kalau di sini Vn kalau ini diganti M berarti Vm kali valensi. Ya, Vm kali valensi. Nanti ketemu molarnya. Tuh ya, tuh. Jadi perhatikan hubungan antara M dengan N, molar dengan normal pada konsentrasi ya. Jadi pernyataan konsentrasi di larutan. Oke. Nah, penggunaan rumusnya. Jadi proses pembakuan standar sekunder dan primer ya. Nah, maka V1N1 sama dengan V2N2. Ini standar sekunder Vn-nya, standar primer Vn-nya. Berarti untuk primer ini tahu karena dihitung ya. Ini tahu karena diambil dari V volume. Ya, ini terbaca ini volume standar sekunder terbaca dari buret. Ya. Nah, ini berarti terhitung. Nah, setelah itu ini diganti sampel. Ya, diganti sampel. Nah, implementasi ini. Kalau reaksinya asam basa, Vn asam sama dengan Vn basa. Apakah asam itu primer, sekunder, sampel gitu ya. Oke. Endapan argentometri karena nama endapan itu satu-satunya yang kita pelajari ini argentometri. Jadi VNAG nitrat ya oke kali VN sampel. Ya atau kalau ini standar primer nah itu ya. Tetrasi redok ya VN oksidator kali VN reduktor. Apakah ini primer, ini sekunder atau ini sekunder, ini sampel. Nah, sistem apapun, apakah itu asam basa, endapan, komplekso, redok, nah, ya Vn pentiter sama dengan Vn yang dititer. Kalau VNA, VNB, VN1, VN2, oke. Jadi ini pokok ya. Jadi di samping pokok yang tadi itu, jadi pokok ini, oke. Nah, ini prinsip dasar, ya, ini penjabarannya menjadi ini. Nah, ini diimplementasikan kepada apapun ini. Yang ketiga ini. Oke. Ya. Nah, penggunaan rumus ya dalam perhitungan nanti soal. Nah, jadi volume kali normalita menjadi milimol X tergantung pertanyaannya. Nah, kalau pertanyaannya itu berat ya, volume dan sebagainya, persen dan sebagainya. Nah, milimol X dirubah menjadi milimol kalau milimolnya dibagi valensi dari zat. Ya, zatnya itu bisa asam, basa, akid dan sebagainya. Nah, ya, milimol jadikan miligram. Nah, berarti ya jadi milimol kali mR zatnya, mR zat. Ya, mR zat apakah itu asam, basa, kompleks dan sebagainya. Contohnya asam setat, rumusnya ini valensinya 1, jangan dilihat hanya ini. Jadi valensi asam dilihat dari hanya, tapi hanya yang ini. Karena ini yang diganti logam, misalnya CH3COONA, valensinya 1, berarti 1 mol sama dengan 1 mol. HCl NaOH valensinya 1. Oke. Tapi borak valensinya 2.
borak valensinya 2, berarti 1 milimol sama dengan 2 milimol X, atau 1 milimol X setengah milimol. Ya. Asam oksalat valensinya 2. Ya. Nah, jadi tahu rumus, tahu valensi, bisa menghitung normalita untuk membuat zatnya. Baku primer ini, baku primer ya. Jadi kalau ini baku sekunder, ini baku primer gitu ya. Oke. Nah, dalam perhitungan ya untuk proses redoks. Nah, jadi valensi diganti perubahan, bukan bilangan oksidatif, perubahan bilangan oksidatif dalam reaksi. Contohnya yodat KO3 ya. Jadi yodat itu kalium yodat. Nah, dalam prosesnya perlu asam. Ya, perlu asam ini. Jadi perlu asam berubah dari IO3 min menjadi I-. Bilang oksidasi I ya, bilang oksidasi I. Dari sini, pada sini itu plus 5. Mudah-mudahan masih tahu, masih ingat menghitungnya. Ya, menjadi I min 1. Nah, berarti tingkatannya ya, dari 5 ke 0 itu 5, tapi dari 5 ke min 1 berarti tingkatannya 6. Nah, berarti 1 milimol 6 milimol X. Valensinya 6. Perubahannya. Jadi perubahannya itu dari plus 5 menjadi min 1 adalah 6. Nah, ini elektron yang terlibat. Ya. Mudah bisa menghitungnya ya, bisa menghitung. Ya, kalau saya mengingatkan ya. Jadi macam O-nya min 2, 3O berarti 3 kali min 2 min 6. Totalnya min 1, berarti min 6 dikurangi min 1, min 5, ini jadinya plus 5. Oke, ya. Nah, proses titrasi, teknik. Tentunya pembuatan larutan sekunder lebih dulu, karena diperlukan untuk membaku larutan sekunder. Ya, jadi sekunder dibaku oleh primer. Karena itu ini dibuat lebih dulu. Caranya timbang, larutkan, ya. Nah, kemudian prosesnya titrasi sampel oleh sekunder. Jadi hampir selalu, ya. Itu perlu dikatakan selalu, ya. Nah, jadi tidak primer langsung ke sampel, enggak, ya. Nah, jadi kalau ada tahapan primer membaku sekunder menetapkan kadar sampel, ya. Nah, setelah dititrasi baru dihitung kadarnya dengan proses rumusan yang tadi. Ya. Nah, proses yang pertama harus membuat larutan standar primer yang umumnya padat, ya. Jadi hampir semuanya bentuknya padat, ya. Awalnya bentuknya padat, berarti timbang berat tertentu dilarutkan sampai volume tertentu. Jadi harus tertentu. Dia diperoleh normalita tertentu. Nah, jadi normalita. Jadi ya. Nah, normalita adalah molarita dibagi valensi. Normalita ini, molarita itu miligram, ya kan, miligram, karena ini mililiter dan tidak mililiter, ya, dibagi mr kali mililiter, nah, kali valensi. Molar itu, ya, molar itu miligram per mililiter per mol. Ini kalau mol, miligram per mr, milimol, ya, kali mililiter menjadi milimol. Nah, ini dibagi valensi, ya. Nah, atau kan, jadi normalita itu adalah miligram yang harus ditimbang, ya, dibagi volume yang diinginkan dalam 1 mililiter, ya, dibagi mr satnya, ya, kali, ya, jadi ini kan ini. Nah, ini kan dibagi kali valensi dari zat, ya. Nah, kalau asam basa pengendapan itu valensi zat, kalau redoks berarti ini perubahan bilangan oksidasinya. Ya. Nah, jadi rumus ini diubah, ini naik ke sini, ya, atau pindah ke sini, berarti jadi ini naik ke sini, normalita ini kali volume mililiter kali mr dibagi valensi, ya, dibagi valensi. Nah, ini rumus berikutnya yang udah, ya. Jadi ini miligram zat yang harus ditimbang, ini terutama baku primer. Berapa miligram baku primer yang harus ditimbang, ya, untuk dilarutkan sampai volume tertentu. Nah,
Jadi, oke, ya. Nah, sehingga memperoleh nilai N tertentu, MR-nya tahu, valensinya tahu, karena rumusatnya tahu. Ya, kalau redox karena perubahan bilangan asosiasinya tahu dalam proses perubahan itu. Contohnya, membuat larutan standar primer asam oksalat rumusnya tahu, ya. MR-nya bisa dihitung, ya. ARH1, C-nya 12, O-nya 16, ya. Nah, oke, dan berarti jadi 126 ini ditambah 2 kali 18. Nah, ya, H2O kan 18. Oke. Jadi untuk membuat larutan standar primer dari asam oksalat ini, ya, yang valensinya 2, MR-nya 126 setelah dihitung sebesar 0,1 N sebanyak 200 ml. Jadi harapannya 0,1 N, volumenya tepat 200 ml. Berapa miligram yang harus ditimbang? Nah, kembali masuk sini. Ditanyakan ini. Normalita 0,1, volume 200, MR-nya 126, valensinya 2, tinggal ngitung ini. Oke. Ya, oke. Jadi normalitanya 0,1, harapannya ya artinya diinginkan, volume 200 ml, MR-nya 126, valensinya 2, ketemu 1,260 gram. Harus ditimbang tepat ini ya, gitu ya. Ya. Nah, setelah pembuatan tahu normalitanya, kemudian larutan baku sekunder dibaku dengan standar primer. Kenapa kok perlu dibaku? Karena larutan standar sekunder itu konsentrasinya normalitanya tidak stabil, ya. Harus dulu karena ini akan digunakan untuk menentukan kadar, ya, menentukan kadar sampel. Nah, berarti sampel tidak langsung standar primer, ya, tapi lewat standar sekunder. Karena itu standar sekunder harus dibaku dengan larutan standar primer. Contohnya, ya, di pipet larutan standar primer volume tertentu biasanya 10 ml, ya. Jadi ini supaya ini skala laboratorium 10 ml dengan pipet volume, ya, dengan pipet volume dimasukkan ke dalam labu tetrasi, ya. Kemudian ditambah indikator, dititrasi dengan larutan sekunder, ya, dari buret, ya. Nah, indikatornya apa, ya? TAT bukan TE, TAT, perubahan warna larutan yang dititrasi, dibaca volume larutan sekunder yang diperlukan, ya. Nah, dari buret dihitung, normalitas standar sekunder dari pembakuan. Nah, jadi kalau balik ke sini, ya, nah, jalur ini, oke. Saya balik sini ke, ya. Nah, jadi larutan standar primer di sini diambil 10 ml, kemudian tambah indikatornya apa? Nanti ya misalnya fenolftalein, PP, metil merah dan sebagainya. Larutan sekunder ini di sini, ya. Nah, diisi sampai 0. Apa harus sampai 0? Enggak, tapi pembelajaran sampai 0. Ini sudah volumenya tertentu 10 mili primer, ya, beberapa tetes larutan indikator, ya, kemudian dikocok homogen, kemudian ini sudah diisi dengan larutan standar sekunder. Nah, mulai dari 0 ditetesi, ini sambil dikocok, ya, ini tepat di kerannya, di keran netes, bukan mancur, ini netes, ya, netes bukan mancur. Nah, tuh. Ya. Nah, standar primer yang ada di sini mulainya dari sini, ya, dibuatnya di sini, ya, dibuat di sini volume 200 ml yang ditimbang misalnya 1,26 gram sampai 200 ml dipepet volume, ya, dari sini ini dipepet dan ini kemudian dipindahkan ke sini, ya, baru dititrasi. Ini prosesnya. Oke. Ya. Nah, oke. Nah, tetrasi penentuan kadar. Nah, kadar dari sampel dengan larutan standar sekunder. Jadi sekali lagi, jadi sampel ini tidak langsung diukur dari primer, ya. Nah, kenapa? Nah, kita nanti lihat, kita lihat. Ya. Jadi bukan cuman
dihafalkan, tapi dinalar ya, jadi mimpi nalar supaya tidak harus menghafal ya. Prosesnya sama dengan nomor 2. Nah, nomor 2 itu yang di atasnya gini berarti. Jadi larut di primer diganti dengan sampel. Ya, itu. Nah, jadi terus dan terusnya terus gitu. Jadi, ya. Nah, jadi proses sama dengan hanya mengganti primer dengan sampel gitu ya. Nah, jadi di labu tetrasi di atas tetap buret larutan standar sekunder. Kadar sampel dihitung dari jadi sampel ditentukan kadarnya, volumenya 10 mili ya. Normalitas standar sekunder tahu dari pembakuan ya, standar baku, volume standar sekunder berarti dari buret ya, dari buret terbaca dari buret, terhitung dari pembakuan ya. Ini tahu dari pengambilan dengan pipet volume, nah, terukur, terhitung mulainya ketemu awal ya dalam bentuk normalita. Dilanjutkan satuan jalan sesuai dengan permintaan. Normal jadi persen, normal jadi molar, normal jadi berat, normal jadi volume dan seterusnya. Oke. Ya. Nah, satuan diminta ketemu dulu normal. Berikutnya apakah molar, apakah persen berat per volume, atau persen berat per berat. Nah, ya, atau berat ya. Nah, jadi ketemu awal ini. Dari proses terasi diperoleh lebih dulu normalita. Lanjut ke ya, untuk yang terakhir ini misalnya molar, berarti ya, dari normal dirubah ke molar, normalnya dibagi valensi dari zat yang dititrasi. Jadi zatnya sampel ya, jadi zatnya sampel ini, sampel. Untuk molar ke gram, nah, kita tahu molar itu mol per mr, gitu ya. Jadi molnya gram per mr, gram. Nah, dari n itu dari sini, kalau gramnya ini berarti normal terhitung tadi ya. Nah, volume dari yang diambil mr zatnya sampel kali valensi zat sampel itu ya. Nah, ke persen berat. Nah, jadi persen berat itu per 100 ml larutan kalau dalam berat per volume. Berat per berat per 100 gram bahan. Jadi bahan asal itu bahan asal ya. Jadi kalau misalnya batuan kadar Ca berarti batunya berat badan. ppm, nah ini yodium ya, di garam yodium ppm. ppm itu miligram per ya, ppm part per million, berarti miligram dalam 1 kilogram bahan. Misalnya yodium dalam garam dapur, berapa miligram yodiumnya sebagai KiO3 ya, sebagai KiO3 dalam 1 kilogram garam dapur ya. Nah, tentunya berat yang ditimbang pasti tidak 1 kilogram, misalnya sedikit ya, 10 gram, bahkan 10 miligram, mungkin 10 gram misalnya, atau 1 gram gitu ya. Nah, contoh perhitungan ya. Jadi ini belum ke indikator ya. Setelah dibaku dengan larutan standar primer asam oksalat ya, diperoleh normalita. Ini sudah tahu ya, sudah tahu. Tapi berarti yang dibaku atau yang bereaksi, karena asam oksalat itu asam, berarti yang bereaksi dengan asam pasti basa. Jadi bukan asam. Nah, itulah logikanya. Itu prinsip dasar kimia. Ya, jadi tahu sifat zatnya berarti tahu pasangannya. Baku pererma asam oksalat, berarti yang dibaku pasti bukan asam, basa. Ya, sekian N 0,09. Sampel karena dibaku dengan basa, berarti sampelnya berupa asam. Nah, itulah. Jadi dari sini apakah asam asetat bisa langsung dibaku dengan asam oksalat secara logika kimia? Ya, teori kimia.
asam dengan asam tidak bereaksi, tapi asam dengan basa bereaksi, basa dengan asam bereaksi. Nah, bereaksi itu. Nah, jadi bereaksi. Jadi, ya inilah. Jadi dari sini asam oksalat tidak mungkin langsung menetapkan kadar asam asetat sebagai sampel. Karena keduanya sifatnya asam. Nah, jadi asam harus bereaksi dengan basa, basa bereaksi dengan asam. Jadi sampel sama dengan baku primer. Ya dibaku dengan baku sekunder yang sifatnya tidak sama. Artinya kalau ini asam, ini basa. Oke, saya lanjut. Ya. Sampelnya asam asetat dalam cuka. Diperoleh dari toko, yang diperoleh dari toko dalam wadah ya. Ya, dalam wadah berisi 50 ml. Nah, caranya sampel dari botol ini dipipet cuma 10. Jadi tidak semua 50 ya supaya zat yang diperlukan itu tidak banyak. Alatnya juga bisa menampung gitu ya. Jadi kalau burat 50 ini jarang. Ya. Nah, jadi cuma diambil melalui pipet 10 mili ke labu tetrasi. Nah, setelah ditambah dengan indikator, apa indikatornya nanti aja ya. Nah, jadi ini indikatornya PP, tapi nanti kita bicarakan. Diterasi dengan NaOH yang telah dibaku normalitanya itu. Diperlukan NaOH dari buret 11,0 ml. MR asam asetat, tahu rumusnya, H3COH 60. Hitunglah kadar asam asetat dalam sampel dalam satuan persen berat per volume. Nah, berat per volume itu berarti gram dalam 100 ml. Ya, jadi secara umum ya, jadi kalau balik ke sini, ya. Jadi ini oke. Di praktikumnya. Nah, ini. Nah, berarti sudah dilakukan pembakuan. Berarti ini tetap NaOH ya. Kalau pada waktu pembakuan ini asam oksalat tapi sudah dilakukan berarti sampel ini asam asetat, indikatornya PP ya. Ini sudah tahu normalitanya ya. Nah, jadi ini akan ditentukan kadarnya ya. Nah, jadi kalau pipet volume itu berarti 10 mili sampelnya cuka ya dari wadahnya diambil 10 mili masuk ke sini, ditetesi dengan ini, kemudian dikocok humukin supaya rata, ditetesi dengan ini sampai dengan berubah warnanya. Nah, kalau asam asetat dan cuka mulanya tidak berwarna, indikatornya PP tidak berwarna menjadi rusa. Ya, oke, itu dalam praktikum nanti ya. Nanti. Ini hanya teori ke arah perhitungan dulu ya. Oke. Nah. Oke ya. Nah, jadi di baku ini jadi tentunya ini selesai ini penetesan sampai dengan perubahan warna. Kalau di sini tidak berwarna menjadi rusa karena indikatornya ya PP. Oke. VANA, VBNA itu ya boleh asamnya ya. VB itu bahasanya baku sekunder ya. Na itu asam, oke. VBNB per Na, per VA karena ini Na-nya, oke. VB-nya ya dari burat 11, normalita dari pembakuan 0,09 ya. Dari VA sampel asam, jadi 10 ml pipet volume, nah terhitung ini. Kadar asam asetat, nah jadi 0, ini adalah normalita ya, 0,099 normal. Nah, diterasi. Asam asetat yang diterasi sama dengan normalitanya, kadarnya sama karena tanpa pengenceran ini, tanpa pengenceran. Jadi nanti di soal ada pengenceran ya, kalau ada proses pengenceran. Natrium asetat dalam botol ya. Ya, jadi karena tanpa pengenceran, jadi yang ada di pipet volume kemudian dipindahkan ke labu tetrasi itu saya dari botol asal. Kadar asam asetat dalam botol asal, nah itu 0,9 yang menjadi mol per liter. Nah, valensinya 1. Nah, kali mr 60 menjadi gram per liter. Nah, dalam 100 ml, nah ini kan per liter itu 1000 ml. Dalam 100 ml berarti 1/10 dari ini. Nah, 0,1 liter, 0,1 kali 5,94 gram. Nah, berarti 0,59 gram.
dalam 100 ml. Nah, itulah persen berat. Ya, persen berat per volume. Ya. Kalau ada pengenceran V1, C1, V2, C2. Kalau ada nanti lihat ada soalnya ada. Di sini letak kompleksitasnya ya, harus teliti baca soal. Ya. Nah, proses pengencerannya berapa kali? V1, C1, V2, C2. Lihat pada apa ini? Pernyataan konsentrasi waktu di larutan, ya. Jadi kimia dasar. Volume awal, volume akhir. Volume akhir itu ya, jadi konsentrasi awal ini konsentrasi akhir setelah pengenceran. Ya. Ya. Nah, oke, lihat kalau ada pengencerannya. Lihat narasinya tertulisnya. Mahasiswa diminta meriksa apa kadar asetat dalam cuka yang berada di pasaran sesuai dengan informasi yang pada kemasannya, etiketnya tertulis 25%. Betulkah? Nah, ini perannya membuktikan verifikasi. Dilakukan proses berikut, perhatikan. Sampel diambil dengan teliti sebanyak 20 ml lewat pipet volume iki. Ya, buret ya. Buret karena pipet volume tidak punya pipet volume 20 ml. Dari alat ukur yang valid, ya, 20 ml. Apakah tidak bisa dengan pipet volume? Bisa kalau punya pipet volume 20 ml. Jangan 2 kali 10. Ya, pengambilan beberapa kali itu menyebabkan kesalahan yang makin besar. Ya, dengan pipet volume, dengan buret 20,0 ml ada skalanya. Masuk ke labu takar yang ada di bawah. Labu takar dulu, ya. Nah, kemudian 100 ml ditambah aquades sampai garis batas. Nah, berarti diencerkan, dikocok homogen, ya, homogen. Larutan dipipet baru dari sini dipipet 10 ml ke dalam labu tetrasi, ditambahkan 3 tetes indikatornya PP. Ditetrasi dengan baku sekunder NaOH, ya, timbul warna rosa, berarti mulai tidak berwarna sampai rosa. Ini berhenti, ya. Ini TAT-nya. Diperlukan NaOH dibaca dari buret 12,0 ml. Berapa kadar asam stat? Dan dibuktikan kesehatan. Jadi kalau balik ke sini, kalau ke sini, ya. Nah, dari wadah asal, ya, ini buret sebetulnya, buret 20 mili. Nah, dari sini ke sini, ya, dari ke sini dulu. Baru dari sini kemudian dipipet 10 mili masuk ke sini. Tambah PP, nah, ini NaOH, ya. Nah, jadi ini wadah sampel, ya, ini diganti buret, ya, ini gitu ya. Jadi bukan dipipet tapi ini dimasukkan ke sini, ya. Ya, mudah-mudahan teknis bisa dibantu dengan praktikumnya. Nah, 20 mili ke 100 berarti faktor pengenceran volume akhir dibagi volume awal, berarti faktor pengencerannya ini, ya, faktor pengencerannya 100 dibagi 20 jadi 5 kali. 5 kali. Kita lihat pada perhitungannya. Ya. Nah, normalita lewat milimol X sampel, ya, sama dengan milimol X standar sekunder, Vn sekunder. V-nya 12,5, normalitanya itu berarti ini milimol. Kadar amsat dalam cuka milimol X. Ya, semua. Jadi perhitungannya beda dengan yang pertama. Oke. Ya. Nah, valensinya 1 milimol X menjadi milimol. Faktor pengenceran 5 kali. Dari mana 5 kali? Diambil 20 volume awal, ya, diencerkan dengan aquades menjadi 100 ml, berarti 100 dibagi 20 5 kali. Volume akhir dibagi volume awal, itu faktor pengenceran 5 kali. Nah, sehingga kadar asam stat dari milimol awal yang dititrasi asalnya 5 kali. 5 kali ini asal. Nah, 5 milimol itu adalah masih milimol kali mr menjadi miligram dalam 10 ml yang dititrasi. Nah, dalam 100 ml karena persen berat, ya. Nah, berat. Nah, jadi
ya. Jadi 100 per yang dititrasi 10 kali jadi 3562,50 miligram per gram. Nah, jadi kadar cuka dalam perdagangan cuma kecil 3,56%. Jadi tidak sesuai dengan artinya yang ditulis itu sudah ditambahi air, ya. Keselamatan pelajaran ya, dan praktikum itu. Nah, karena ini sangat terbantu oleh praktikum ya untuk lebih memahamkan teori ya. Memudahkan untuk jalan. Lanjut ke tetrasi asam baca berikutnya. Ya, ada soalnya ada ya. Mudah-mudahan bisa dikerjakan ya. Jadi ini kalau ini kalium iodat, perhatikan valensinya. Ini NaCl, jadi valensinya dari Na atau dari Cl ya. Nah, jadi mudah-mudahan bisa difahamkan ini untuk pertemuan kuliah yang akan datang ya. Jadi yang terakhir gini, saya mendengar bahwa pada minggu ini hari Rebu kok ya kalender merah. Kalau diliburkan dalam masa pandemik ya, pokoknya bisa dipelajari lebih dulu ya. Disimpan ya, bagi kelas AB bisa disimpan untuk bisa dipelajari sendiri ya, boleh tanya ya. Jadi untuk kelas C yang hari Kamis ya, itu bisa langsung proses pembelajaran. Artinya dipelajari, boleh ditanyakan. Ya, saya tunggu pertanyaannya. Oke, mudah-mudahan tetap sehat, bisa belajar dengan baik, dan penuh hasil yang baik sesuai dengan harapan. Oke, dan bila itu saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Oke.